Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kana yaumul jum'ati kana 'ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikah yaktubuna al awwala fal awwala fa idza jalasa al imamu tatawu as suhufa wa ja'u yastami'una dzikra. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari di nomor hadis 3211, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila hari Jumat tiba, maka akan ada para malaikat-malaikat di setiap pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat orang yang pertama kali datang, lalu berikutnya dan berikutnya, sampai apabila imam atau khatib telah duduk di mimbarnya, mereka pun melipat catatan-catatan tersebut. Lantas para malaikat pun datang dan ikut mendengarkan khutbah. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga pertemuan kita pada siang hari ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat berjamaah dan seluruh aktivitas ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah ila yaumil qiyamah. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah seorang ulama ahlu sunnah, Al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, beliau berpesan, wahai manusia, engkau mencari dunia dalam keadaan engkau bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan engkau mencari kehidupan akhirat dalam keadaan seperti orang yang tidak membutuhkannya, malas-malasan, padahal dunia sudah mencukupimu walaupun engkau tidak mencarinya. Sedangkan akhirat hanya didapatkan dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencarinya. Maka fahamilah keadaanmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada seorang ayah, seorang bapak yang memperlakukan salat duha seperti salat wajib. Alasannya karena khawatir tidak mendapatkan rezeki. Ada lagi di antara pemuda yang tak lepas salat duha tiap harinya demi mendapatkan bonus tempat kerjanya, sementara dirinya selalu kesiangan saat salat subuh. Di tempat berbeda, ada yang mengukur banyaknya tahajud yang dilakukan dengan kesuksesan. Ada yang begitu getol sedekah cuma demi mendapatkan cashback rupiah di tiap usahanya. Salah seorang tabi'in yang banyak berinteraksi dengan sahabat ridwanullah alaihim jami'an pernah ditanya, apakah surah dalam Al-Quran yang paling sering membuat para sahabat ridwanullah alaihim, yang sering membuat para sahabat Nabi menangis? Lalu dijawab, surah Hud. Kemudian ditanyakan lagi, ayat berapakah dari surah tersebut yang membuat para sahabat menangis? Dan dijawab surah Hud ayat 15 dan 16. Di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha
wa hum fiha la yubkhasun, yang artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka sekali-kali di dunia tidak akan pernah dirugikan. Di ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali hanya neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah seluruh apa yang telah mereka kerjakan. Inilah alasan kenapa sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf sering menangis ketika mendapatkan kenikmatan duniawi. Sahabat yang mulia ini khawatir bila kenikmatan di dunia saat ini merupakan nikmat akhirat yang disegerakan, hingga kelak di akhirat tak didapatkan lagi nikmat-nikmat tersebut. Karenanya khatib mengajak kepada diri pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin, hendaklah kita meluruskan niat-niat kita. Duha kita, salat duha kita jangan diukur dengan bertambahnya rezeki. Tahajud, qiyamul lail, salat malam kita jangan diukur dengan pesatnya bisnis kita. Demikian juga sedekah kita jangan diukur dengan mewahnya rumah dan kendaraan. Ukurlah diri kita dengan para sahabat Nabi yang mulia, seberapa bagus duha, salat tahajud dan sedekah mereka dibandingkan dengan kita. Sementara mereka banyak juga yang tak hidup dalam kemewahan. Kalau ukuran kesuksesan semua karena banyaknya duha yang mereka lakukan, salat tahajud dan sedekah, tentulah orang-orang kafir tak ada yang sukses. Karenanya luruskan niat. Niatkan salat duha sebagai sedekah untuk 300 ruas sendi kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Niatkan salat tahajud sebagai ibadah tambahan untuk menutupi ibadah-ibadah yang kurang. Demikian juga yang terakhir, niatkan seluruh sedekah yang kita keluarkan untuk memadamkan panasnya api neraka. Dengan niat begitu maka insya Allah balasan untuk akhirat kita tetap ada, dan dunia kita insya Allah akan dipermudah segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazida. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. I'lamu anna Allah ta'ala amarana bis salati wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam.